Halo Kak Uci, kenalin, nama aku Haris Hendrik. Aku award di beasiswa LPDP yang insya Allah akan berangkat ke Imperial College London Agustus ini. Nah, aku sepakat banget sama apa yang disampaikan di video sebelah. Yang pertama adalah jangan pernah nulis ranking sebagai acuan untuk menulis beasiswa. Dan yang kedua adalah jangan pernah memulai esai dengan perkenalan nama, jurusan, dan asal universitas atau sekolah. Kenapa? Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, jangan pernah nulis ranking sebagai sebuah acuan untuk mendaftar beasiswa dan lain sebagainya. Teman-teman, ranking itu adalah sebagai minor information yang teman-teman masukkan di dalam esai teman-teman. Sebenarnya tujuan kenapa kita ingin mengambil S2 itu bisa dilihat dari seberapa jauh kita meresearch atau meneliti tentang kampus yang kita tuju atau jurusan yang kita inginkan. Jangan sampai kita hanya sebatas meriset dalam kulitnya saja. Istilahnya seperti ini. Kalau ada kacang, kulitnya ini adalah ranking informasi tentang ranking kampus, ranking sejurusan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalamnya itu bicara tentang kursus yang ditawarkan seperti apa, elective coursesnya apa, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman yang bahas adalah elective courses atau modul yang ingin teman-teman ambil yang disesuaikan dengan career path teman-teman di kemudian hari, itu menandakan bahwa teman-teman sudah meriset jurusan teman-teman dengan baik. Tapi kalau cuma sekedar menuliskan ranking dan lain sebagainya, itu masih shallow banget secara informations atau mindset ketika ingin memutuskan mengambil jurusan A, B di kampus C. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Kita bisa mulai dengan menulis courses apa yang mau kita ambil. Atau mungkin UKM apa yang kemudian mendukung karir kita ke depannya. Misal di Imperial College, aku ingin sekali berkarir sebagai seorang business consultant. Maka aku ingin sekali mengambil UKM yang fokus pada consulting project. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa aku telah riset jauh dalam terkait dengan kampus aku. Yang kedua, jangan pernah mulai esai kamu dengan nama, asal sekolah atau asal universitas dan jurusan lain sebagainya. Yes, dalam sebuah esai, kita itu selalu dinilai esai kita dengan berbagai aspek. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, apalagi kalau kita baca lebih dari ratusan esai. Bayangin saja teman-teman sebagai reviewer esai, melihat esai dengan bentuk yang sama, nama dan lain sebagainya, padahal sudah tertulis jelas di CV, itu menjadi bosan. Nah, penting teman-teman untuk memahami tentang yang namanya hook. Apa itu hook? Hook itu permulaan esai yang bisa kamu mulai dengan 3 hal. Pertama, kamu bisa memulai dengan pengalaman personal story kamu yang relate dengan background kenapa kamu ngambil S2. Yang kedua, kamu bisa membawakan atau mengimajinasikan sesuatu yang kemudian bisa dibawakan kepada arah kenapa kamu mau ambil S2. Atau yang ketiga, bisa dibuka dengan quotes atau hal-hal lain yang kemudian menarik untuk dibaca. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau aku pribadi mau mulai dengan sebuah video TED Talk yang aku ceritakan di dalam esai aku, yang kemudian itu membawa aku bisa diterima di Imperial College London. Mungkin itu aja informasi tentang esai. Kalau misalnya pingin info lebih lanjut, nanti aku akan buatkan atau aku upload esai aku. Good luck everybody!